Kembali bersama kami, pemirsa Timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawan tangguh Thailand U23 pada babak semifinal Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Dan laga tersebut menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda sekaligus ajang pembuktian kekuatan generasi baru sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menabuh gendering perang jelang skuadnya meladeni Timnas Thailand U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Garuda Muda dalam misi melaju ke partai final turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Pelatih kepala Gerald Vandenberg menegaskan meskipun Thailand U23 bukan lawan sembarangan, dirinya dan tim telah mempersiapkan segalanya secara matang. Fokus total diberikan pada laga krusial ini dan Vandenberg optimis anak asuhnya akan tampil maksimal. Tim pemenang dalam duel panas ini akan melaju ke partai puncak untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Vietnam U23 dan Filipina U23. Jika berhasil menembus final, ini akan menjadi langkah besar bagi Vandenberg dan pasukannya dalam menegaskan eksistensi Indonesia di level Asia Tenggara. Vandenberg pun menilai keberhasilan melangkah ke semifinal bukan hanya soal strategi, tetapi juga hasil kerja keras dan semangat juang pemain. Vandenberg mengakui skuad muda Gajah Perang adalah tim yang solid dan punya kualitas teknik di atas rata-rata. Namun ia menegaskan skuad Garuda Muda tidak gentar dan akan tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Menurutnya, seluruh pemain telah menunjukkan kesiapan maksimal, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi dan persiapan yang matang, laga kontra Thailand akan menjadi momentum pembuktian kualitas generasi muda sepak bola Indonesia. Segala mata tertuju pada SUGBK di mana sejarah baru bisa saja tercipta. Timnas Indonesia U23 memiliki rekor impresif saat jumpa Thailand di sejumlah pertemuan. Salah satu yang paling epik adalah sukses skuad Garuda Muda saat melumat pasukan Gajah Perang di final SEA Games 2023 di Kamboja. Timnas Indonesia U23 kembali melakoni laga krusial menghadapi sang musuh tradisional Thailand di semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Selain partai klasik Indonesia kontra Thailand, semifinal juga mempertemukan juara bertahan Vietnam versus Filipina. Skuad Garuda Muda lolos ke semifinal sebagai juara grup A, didampingi Filipina sebagai runner-up grup A. Sementara pasukan Gajah Perang Muda menjadi juara grup C, menyingkirkan Timor Leste dan Myanmar. Di level U23, Indonesia dan Thailand saling berhadapan dalam beberapa momentum bersejarah. Salah satu yang paling epik adalah sukses Indonesia merebut emas di SEA Games Kamboja tahun 2023. Saat itu, Indonesia melumat Thailand dengan skor 5-2. Publik bola tanah air juga mengenang kisah sukses talenta muda Merah Putih saat menjuarai Piala AFF edisi 2019. Meski tampil di depan publik Thailand, Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara. 4 tahun kemudian, Piala AFF edisi 2023, reputasi Garuda Muda atas Thailand berlanjut berkat kemenangan di partai semifinal. Kini, supporter fanatik Indonesia bakal memadati Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat mendatang untuk menjadi saksi sejarah, marwah dan reputasi Indonesia dipertaruhkan. Sementara itu, PSSI tengah menyiapkan 2 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia yang berjuang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya sama-sama berposisi sebagai pemain depan dan diperkirakan bisa memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday September. PSSI sedang menyiapkan 2 pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia yang berjuang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. PSSI masih merahasiakan siapa sosok yang dimaksud,
Tapi yang pasti pemain itu akan mengisi pos lini serang. Dua striker baru ini diharapkan bisa bermain saat timnas Indonesia menggelar 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Oh ya tunggu sabar. Kan saya udah sampaikan mengisi lini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian-pergantian. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden. Minggu depan saya laporkan alternatif namanya. Ya, karena memang kan harus didukung oleh pemerintah dan DPR. Kedua penyerang itu diproyeksi untuk menguatkan lini depan timnas Indonesia meski sudah punya Ole Romeni. Apalagi Ole kemungkinan bakal absen dalam waktu lama akibat cedera yang dideritanya saat membela Oxford United pada Piala Presiden 2025. Setelah koordinasi dengan AFC dan dukungan dari mitra siaran termasuk MNC Group, AFC akhirnya mengabulkan permintaan PSSI. Jadwal pertandingan Indonesia kontra Irak diundur menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 pagi atau mundur sekitar 4,5 jam dari jadwal semula. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa jadwal laga Timnas Indonesia versus Irak dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi diubah. Kepastian ini diperoleh setelah PSSI mengajukan banding kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC karena menilai jadwal awal merugikan skuad Garuda. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC gitu. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Terima kasih Bu Angela mendukung. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Baik, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunus. Assalamualaikum, salam sepak bola. Terima kasih. Ada Juno Pak di studio Pak. Kalau kita tahu kan backgroundnya tadi recovery time yang disoroti dan akhirnya dikabulkan oleh AFC sendiri. Boleh diceritakan tidak Pak, bagaimana sebenarnya proses negosiasi alot atau seperti apa? Iya, kita hanya menyampaikan ke AFC, kita menjelaskan tentang apa yang kita hadapi, tentang waktu, tentang hari, dan tentu dengan persiapan tim yaitu recovery, dan ya biasa kita juga federasi punya hak untuk itu, dan kita tahu bersama bahwa Arab Saudi punya waktu yang begitu panjang, 5-6 hari, kita hanya punya waktu 2 hari, kemudian dengan waktu juga yang agak sempit dari jam 20, kita berharap untuk bisa ke jam 22 dan bersyukur dari AFC dari tuan rumah Arab Saudi menyetujui apa keinginan kita. Oke, Pak, yang kita soroti bahwa ketika kita bicara tadi recovery time atau gap yang sangat singkat ya Pak untuk tim tampil maksimal. Apakah ada poin lain yang membuat akhirnya AFC juga mengabulkan Pak bahwa memang ya sebaiknya dimundur karena Arab Saudi saja baru tampil lagi 14 Oktober ya Pak? Iya, kita kan aspek fairness-nya juga kita berharap ada pada AFC, ada pada Arab Saudi, dan tentu ini juga tidak baik bagi Irak pun juga demikian, apalagi kepada kita timnas. Maka
kita yakin bahwa ini akan disetujui oleh AFC, disetujui oleh Arab Saudi karena ini kewajaran dan mungkin mereka hilaf sehingga apa yang kami sampaikan langsung mereka setujui. Dan ya kita berharap bahwa di sepak bola tidak ada hal-hal yang diskriminatif, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Dan kita tahu bersama dulu Jepang meminta kepada kita untuk ditunda 1 hari, kita juga menyetujui akan hal itu dan semua enjoy, tidak ada yang bisa kita salahkan. Oke, menarik tadi Anda menyebutkan, karena kalau kita berkaca tahun lalu ya Pak, Jepang juga ketika tanding ke Indonesia juga minta jeda 1 hari. Nah Pak, kalau jeda yang diberikan oleh AFC ini sendiri Pak, apakah cukup atau sebenarnya juga kurang maksimal? Karena Arab Saudi saja baru tanding lagi 14 Oktober gitu Pak. Harusnya kita bisa dapat juga dong beberapa hari, tidak hanya 1 atau 2 hari Pak. Iya, itulah yang juga menjadi catatan kami yang terkadang juga kami ajak diskusi. Saya dekat dengan General Sekretaris AFC, Dato, dan ini hal-hal yang sering kami komunikasikan agar terjaga ya psikologi federasi se-Asia. Dan ternyata kan hari ini kita saksikan bahwa ada jeda waktu yang tidak sama, yang berbeda antara timnas dengan Arab Saudi. Dan coba dilihat ketika kami bermain dengan Arab Saudi itu kan pertandingan pertama oleh Arab Saudi. Ketika kami main dengan Irak itu juga pertandingan pertama oleh Irak. Menjadi pertandingan kedua dengan kami. Lalu Irak bertanding dengan Arab Saudi dengan jeda waktu 2 hari, juga pertandingan keduanya Irak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang wajar Ketua Umum melakukan protes, kita menyampaikan surat karena kami melihat ini tidak baik bagi sepak bola Asia. Ya, karena tadi spirit kita ya Pak ya, fairness ya, sportivitas itu yang kita junjung tinggi. Nah Pak, satu mungkin kalau kita lihat bagaimana kekuatan timnas kita tahu Arab Saudi, Irak ya, track record backgroundnya bagus. Anda seberapa optimis melihat ke depannya dengan time gap yang sangat singkat, plus juga kita kan tandang ya Pak, ini juga jauh perjalanannya. Gimana Pak? Ya, kita tahu bersama bahwa FIFA Matchday itu dimulai tanggal 6 Oktober, sementara kita akan bertanding di tanggal 8. Untuk yang pemain-pemain kita yang berada di Indonesia, nggak ada masalah karena kita sudah berkomitmen dengan PT Liga Indonesia baru. 4 hari sebelum FIFA Matchday, Liga Indonesia kita sudah libur. Namun kita tahu bersama bahwa pemain-pemain kita yang ada di luar sana kan yang bermain di luar Indonesia, yang ada di Eropa, di Amerika juga tentu mereka sangat ketat dengan aturan FIFA Matchday ini. Apabila kita juga berharap mendekati pertandingan tanggal 8, beberapa klub sudah tidak lagi ada match di waktu berikutnya atau di dekatnya, sehingga mereka, anak-anak kita sudah bisa cepat datang ke Jeddah, Arab Saudi, dan tentu untuk mempersiapkan itu. Kami optimis karena beberapa belakangan ini tim kita untuk di wilayah Asia juga sudah rivalitasnya sudah cukup bagus dan bahkan kita juga unggul, dan ini membuat kami optimis. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Pak Yunus, singkat saja Pak, saya dengar juga PSSI bersurat ke Saudi Arabia Federation Football untuk tadi agar penonton kita boleh nonton, aksesnya boleh banyak karena ada jutaan WNI di sana. Ya, saat ini kami baru diberikan 8% dari jumlah total kapasiti stadion di Jeddah, dan kami tentu kurang lebih 50.000 dari kapasitas stadionnya King Abdul Aziz, berarti kurang lebih 4.000. Kami masih menyampaikan keinginan untuk ada penambahan karena kita tahu bersama bisa saja di atas 10.000 masyarakat kita yang ada di Jeddah, dan saya yakin juga dari Indonesia tentu akan banyak yang datang ke Jeddah untuk menonton. Betul Pak. Maka kita menyampaikan ke Arab Saudi agar
agar kiranya jatah tiket untuk seluruh penonton Indonesia baik yang di Arab Saudi maupun yang akan datang kita harapkan akan ditambah oleh kawan-kawan kita dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Pak Yunus, benar karena WNI di Timur Tengah luar biasa banyak, plus juga yang mungkin dari Indonesia ingin nonton langsung juga mungkin banyak juga ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yunus atas waktunya. Saya lihat Anda sedang berada di jalan ya. Safe trip Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Terima kasih. Tadi dari nonton Timnas U23 lagi. Baik, terima kasih Pak Yunus. Yo, makasih ya. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang masih dinegosiasikan.